waktu pilkada memilih misalnya bupati wakil bupati pasangannya lalu dibuang dalam tanda kutip, tidak disertakan misalnya dalam proses pemerintahan atau ditempatkan pada tempat yang bukan kompetensinya dan lain-lain lah. Lalu problem berikutnya yang dihadapi Indramayu adalah birokratisasi pelayanan publik, pelayanan perizinan, KTP, KK, dan administrasi lainnya. Lalu kemudian profesionalisme aparat juga dipertanyakan. Banyak di antara mereka yang tidak pada jobnya, the right man on the right place, the right man on the right job itu masih dipertanyakan. Karena seringkali pejabat struktural itu like or dislike sangat bergantung kepada atasan pimpinan yang kemudian kalau pimpinannya tidak cerdas menempatkan bawahannya tidak pada background kemampuan dia, kompetensi dia. Ya. Lalu penggalian berikutnya adalah penggalian PAD, keseriusan wisata, infrastruktur, pembangunan fisik dan ruang terbuka yang belum optimal. Ini saya kira yang dihadapi oleh Indramayu dan tentu yang terakhir mindset penguasa bukan seorang pemimpin, to servant untuk melayani. Misalnya terjadi kasus interpelasi, tidak harmoninya hubungan bupati dengan wakilnya, bahkan kemudian yang terbaru wakil bupati Indramayu menyatakan mengundurkan diri, Luki Hakim itu. Tidak disahkannya APBD misalnya yang baru terjadi dalam sejarah Indramayu ini ya, termasuk 2 kasus tadi itu, mundurnya bupati. Kemudian sekat polarisasi akibat pilkada yang masih terasa betul. Ya, sehingga yang misalnya di JAS tidak memilih waktu pilkada memilih misalnya bupati wakil bupati pasangannya lalu dibuang dalam tanda kutip, tidak disertakan misalnya dalam proses pemerintahan atau ditempatkan pada tempat yang bukan kompetensinya dan lain-lain lah. Oleh karena itu tentu satu hal yang bisa dilakukan saya kira meningkatkan mutu sumber daya manusia SDM di Indramayu. Ya, salah satunya melalui lembaga pendidikan itu. Ya, kemudian tentu yang kedua yang bisa dilakukan adalah pelayanan yang profesional. Menempatkan pegawai sesuai bidangnya. The right man on the right place, the right man on the right job. Ya, tidak melulu kemudian berdasarkan suka tidak suka. Walaupun memang itu kewenangan atasan, pimpinan. Mental melayani dan mendekatkan. Ya, jadi pemimpin itu kan bukan ingin dilayani, tapi justru melayani. Seringkali saya sampaikan, peran yang bisa dimainkan oleh seorang pemimpin aparat adalah 2 hal. Pertama dia khodim, pelayan, lalu yang kedua al-muwajjih. Ya, jadi dia menjadi guide, menjadi penentu arah ke arah yang lebih baik gitu. Lalu pelayanan profesional ini juga bisa dilakukan misalnya belajar dari swasta. Ada TIKI, JNT, JNE. Kalau swasta saja tidak memiliki segalanya bisa melakukan prima pesan lewat aplikasi lalu bisa diantarkan ke rumah. Kenapa tidak pemerintah dengan memiliki segalanya dibuat aplikasi misalnya membuat KTP lewat aplikasi tinggal kemudian pesan data-datanya dan lain-lain. Kalau sudah jadi nanti diantarkan gitu. Saya kira ini persoalan bagaimana kita melayani ya pelayanan yang prima itu kepada masyarakat apalagi persoalan layanan publik ini. Lalu tentang kemiskinan, saya kira penanganan kemiskinan boleh jadi kita belajar dari Banyuwangi. Banyuwangi itu sangat luar biasa ketika dipimpin oleh Bupati Azwar Anas yang sekarang menjadi Menteri Menpan RB itu. Ya, dia punya data yang sangat jelas, ada berapa penduduk miskin yang masih produktif dan orang miskin yang tidak produktif. Itu dilayani by data secara akurat gitu. Lalu jangan berada di zona nyaman, terutama masyarakat pesisir saya kira perlu diedukasi. Karena masyarakat pesisir seringkali mengatakan bahwa cukuplah kita makan untuk hari ini karena besok kita juga cari lagi di laut dan laut kita sangat kaya gitu. Jadi tidak perlu kemudian kita untuk nabung, hemat dan lain-lain. Jangan merasa miskin pada saat ada bantuan. Di kita ini kalau sudah ada bansos, kemudian kita sakit langsung buat BPJS ya merasa bahwa kita ini miskin. Ini yang kemudian orang mengatakan bisa jadi ini kemiskinan ekstrim ya. Kemiskinan ekstrim itu boleh jadi definisinya mereka yang sebulan kurang dari 300.000 atau tadi itu merasa miskin karena ada bantuan.
sehingga kemudian kemiskinan di kita naik gitu. Merubah mindset tentang pentingnya pendidikan dan kesehatan. Saya kira ini penting ya. Kemudian hal yang perlu dilakukan lagi sebagai sebuah solusi adalah kerjasama dengan pemangku kepentingan. Misalnya kasus perceraian, trafficking, dan dispensasi nikah perlu ada sosialisasi, pentingnya pendidikan agama dan penteladanan. Lalu yang berikutnya tentang PAD, infrastruktur dan pembangunan fisik, ada komitmen untuk menggali potensi daerah, anggaran yang jelas dan skala prioritas. Saya kira ini penting kan. Ya, kalau layanan publik kemudian misalnya infrastruktur tidak terjamin dengan baik, bagaimana mungkin orang akan mencapai pada satu tujuan pariwisata tertentu atau kuliner tertentu kalau jalannya nggak bagus gitu. Ya. Kemudian tentang disharmoni bupati dan wakilnya, interpelasi dan APBD yang tidak disahkan, pentingnya komunikasi yang intens, kemampuan menarasikan program, mengeliminir ego, merangkul semua golongan, dan leadership itu saya kira perlu dilakukan di Indramayu. Kepemimpinan yang memiliki kriteria holistik, accepted, dan proven. Holistik adalah pemimpin yang mampu mengembangkan leadership dalam berbagai bidang. Tatanan masyarakat yang harmonis, menata sistem politik yang bermartabat, sistem pendidikan yang bermoral dan mencerahkan, dan sistem hukum yang berkeadilan. Accepted, diakui kepemimpinannya dengan merangkul semua rakyat, baik yang memilihnya atau tidak, membangun untuk semua rakyatnya. Karena kalau sudah dipilih, mereka adalah rakyat kita. Proven, apa yang dilakukannya relevan dan berselancar dengan kondisi kekinian, dengan berpacu menjadi daerah yang berdaya saing. Saya kira ini penting apa yang disampaikan oleh Dr. Syafi'i Antonio dengan mengadopsi kepemimpinan Nabi Muhammad yang holistik, accepted, dan proven. Saya kira perlu diadaptasi di Indramayu ini. Ya, tentu di samping berbagai problem yang dihadapi dan solusinya, kita juga bangga bahwa Indramayu memiliki penghargaan yang telah diterima baik secara pribadi oleh Bupati maupun atas nama masyarakat Indramayu. Misalnya Bupati Indramayu raih penghargaan strategi nasional pencegah korupsi atas aksi optimalisasi BNPB sektor pelayanan publik. Lalu berikutnya Bupati Nina juga membawa pulang penghargaan anugerah kebudayaan dari PWI Pusat dan pada puncak acara HPN tahun 2022. Kemudian juga Bupati menerima penghargaan dari Kakanwil Kemenkumham Jawa Barat. Berikutnya pemerintah Indramayu juga meraih penghargaan dari Kementerian Pertanian ya sebagai daerah terbaik peringkat pertama yang mampu mempertahankan komoditas pangan di tahun 2021. Indramayu juga meraih penghargaan Indonesian Migrant Worker Award ya 2002 dari Kemenaker dan beberapa penghargaan yang lain lah. Ini juga saya kira sangat membanggakan. Dan mudah-mudahan penghargaan ini juga berselancar dengan realitas ya, dengan kenyataan yang di tengah-tengah masyarakat. Terakhir saya kira ingin saya katakan bahwa tantangan yang dihadapi oleh Indramayu itu secara eksternal adalah menipisnya sumber daya alam. Saya kira walaupun ini tidak hanya dihadapi oleh Indramayu ya, jadi tidak hanya mengandalkan migas gitu. Lalu yang kedua, globalisasi dan digitalisasi ini juga menjadi tantangan tersendiri secara eksternal. Lalu secara internal, tentu kesenjangan kebijakan dan pembangunan itu tidak boleh terjadi gap ya, sehingga misalnya ada banyak di antara mereka yang kaya tapi kemudian yang miskin masih terlalu banyak gitu. Kepemimpinan yang berintegritas itu sangat dibutuhkan di era sekarang ini. Lalu yang ketiga, saya menyoroti tentu tantangan internal kita adalah harus ada harmoni ulama dan umaro, ada sinfani, akur kedua-duanya untuk membangun Indramayu ini. Saya kira ini semoga bermanfaat dan mudah-mudahan Indramayu tetap maju. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.